berpengaruh terhadap keberhasilan tujuan dan keterampilan siswa. Poin C, keterampilan guru dalam implementasi kurikulum. Keterampilan yang harus dimiliki seorang guru dalam mengimplementasikan kurikulum. Yang pertama yaitu memahami makna tujuan yang akan diterapkan, kemudian keterampilan penerjemahan tujuan kurikulum ke dalam tujuan yang lebih jelas, dan mampu menerapkan tujuan ke dalam kegiatan pembelajaran. Untuk meningkatkan keterampilan sebagai pendidik dalam memperoleh keterampilan yang harus dikuasainya, ada hal yang dapat dilakukan yaitu diskusi, simulasi per grup, seminar, dan latihan, dan inovasi internal. Adapun kendala atau permasalahan yang ditemukan dalam implementasi kurikulum ini, yaitu masih lemah dalam mendiagnosa kebutuhan. Implementasi kurikulum ini sering tidak begitu diinginkan. Kemudian implementasi mengambil langkah-langkah kecil yang seringkali dicampuri dengan tujuan pembelajaran yang dikembangkan. Kemudian pemilihan pengalaman belajar yang akan dikembangkan, dan penilaian sering tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dikembangkan. Untuk itu, ada beberapa langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama, mendiagnosis kebutuhan masyarakat. Kemudian, saat mengimplementasikan kurikulum, guru memiliki kuasa penuh untuk menerapkan strategi pembelajaran. Dan struktur materi disusun dari perencanaan pelajaran dalam format pelajaran menjadi hal-hal yang berkaitan dengan evaluasi pelajaran. Selanjutnya, tahap-tahap implementasi kurikulum. Langkah-langkah untuk menerapkan manajemen kurikulum ini meliputi yang pertama itu penyusunan RPP yang dimaksud dengan proses penyiapan mata pelajaran, penggunaan lingkungan belajar. Kemudian deskripsi bahan. Bahan kajiannya adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki mahasiswa untuk memenuhi persyaratan kualifikasi yang diterapkan. Kemudian mendefinisikan strategi dan metode pembelajaran. Kemudian menyediakan sumber daya, alat, dan kesempatan belajar yang mendukung kegiatan pembelajaran. Kemudian menentukan metode dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. Dan terakhir, strategi implementasi. Strategi ini digunakan dalam implementasi kurikulum seperti diskusi profesional, seminar, acara lokal karya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada 3 faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum ini. Yang pertama, karakteristik kurikulum yang meliputi ruang lingkup, tujuan, fungsi, karakteristik, dan lain sebagainya. Kemudian strategi implementasi. Hal ini digunakan dalam kurikulum seperti diskusi profesional, seminar, acara lokal karya, penyediaan buku kurikulum, dan karakteristik penggunaan kurikulum yang meliputi pengetahuan, keterampilan, serta nilai dan sikap guru tentang kurikulum. Poin terakhir, inovasi implementasi kurikulum. Dari sisi bentuk dan organisasi, inovasi berupa perubahan kurikulum. Kedua, dari sisi psikolog, timbul masalah yang berhubungan dengan pendekatan belajar dengan guru. Maka muncul berbagai inovasi seperti keterampilan proses dan belajar tuntas. Ketiga, dari sisi sosiologis, timbul masalah yang berkenaan dengan tuntutan masyarakat modern yang semakin tinggi sehingga muncul sebuah inovasi baru berupa adanya mata pelajaran keterampilan, adanya kerja dan gagasan muatan lokal. Keempat, dari sisi penyampaian pengajaran berupa sistem modul paket untuk pendidikan luar sekolah dan metode SAS atau struktur analisis sintesis untuk belajar membaca Al-Quran. Dan terakhir, pembelajaran melalui komputer merupakan bentuk pembelajaran yang dirancang secara individu dengan cara siswa berorientasi secara langsung menggunakan materi pelajaran yang diprogramkan secara khusus melalui sistem komputer.